hari ini. Mari kita masuk dalam doa untuk kita dapat memuji dan menyembah Tuhan kita lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyapa Engkau Tuhan. Selamat pagi, kami sangat bersyukur sekali Tuhan atas kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami semua boleh bangun dengan keadaan yang sehat Tuhan. Kami memiliki semuanya yang kami punya sekarang, itu semua bukan karena sesuatu yang dibuat-buat Tuhan, tapi semuanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Pengorbanan-Mu di kayu salib tidak pernah sia-sia Tuhan bagi kami semua, dan kami mau Tuhan untuk mempertahankan semuanya ini hingga akhir hidup kami nanti. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal sampai akhir hanya di dalam nama-Mu. Kami berdoa dengan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Darah Tuhan Yesus yang tercurah bagi kita, kita semua telah ditebus lunas oleh Dia. Karena Dialah satu-satunya penebus kita yang selalu setia bersama kita, yang selalu mendengarkan kita dan tidak pernah mengabaikan kita semua. Haleluya. Kita mau angkat satu pujian ini bersama-sama.
berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, maha mulia. Kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, maha mulia. Begitu dalamnya Tuhan kasih-Mu, melebihi dari segalanya Tuhan dalam hidup ini.
pengorbanan yang termulia yang telah menyelamatkan kami semua Tuhan. Sebab dengan darah-Mu yang tercurah bagi kami, tolong ampuni kami Tuhan atas segala dosa-dosa kami ini Bapa. Oh Yesus, sungguh Engkau yang terindah. Oh haleluya Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Ku mau menyembah, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, kami ingin selalu menyembah-Mu ya Tuhan. Dimanapun, kapanpun ya Tuhan. Amin. Biarlah ini menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh sebentar lagi kami akan duduk manis mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berikan kami hikmat marifat-Mu ya Tuhan, supaya kami Tuhan bisa menangkap setiap isi firman-Mu ya Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Dalam Tuhan Yesus nama Kristus Yesus, haleluya, kita berdoa. Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi, shalom saudara yang diberkati Tuhan. Apa kabar? Semuanya dalam keadaan yang baik. Saya percaya penyataan Tuhan begitu luar biasa. Kita bersyukur pada Tuhan kalau pagi hari ini kita masih bisa bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat. Kita bisa melihat keluarga kita pagi hari ini. Sungguh ini adalah suatu kemurahan daripada Tuhan yang luar biasa di hidup setiap kita semua. Kita sudah memuji Tuhan, sudah memuji, menyembah Tuhan. Kini tiba saatnya kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari satukan hati, satukan pikiran, kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini Bapa. Di hari yang cerah ini kami ada sebagaimana kami ada itu semua karena pertolongan, karena anugerah, karena kebaikan, karena kasih sayang-Mu yang luar biasa atas hidup kami Tuhan. Di pagi hari ini kami sempatkan diri kami untuk beribadah kepadamu Tuhan. Kami mau cari waktu yang terbaik untuk kami bisa bersekutu dengan Engkau Tuhan. Karena Engkaulah sumber dalam kehidupan setiap kami Bapa. Kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan. Kini tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan kami tidak hanya mengerti, tidak hanya mendengar, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami berkenan, hidup kami menjadi kesukaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau yang pakai Tuhan. Dari awal hingga akhirnya Kau yang sertai Tuhan.
semuanya berjalan baik tanpa suatu apapun Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah mengalami pertolongan Tuhan. Saudara, saya boleh kasih tahu, tanpa pertolongan Tuhan kita tidak ada sampai hari ini saudara. Begitu banyak hal yang Tuhan kerjakan untuk setiap kita semua. Pertolongan yang begitu luar biasa. Saya mau katakan, kalau dulu kita butuh pertolongan Tuhan, hari ini pun dan yang akan datang kita butuh pertolongan Tuhan. Saya percaya saudara dan saya mau menjadi orang yang ditolong Tuhan. Saudara mau ditolong Tuhan? Saya juga mau ditolong Tuhan. Kita mau belajar sama-sama bagaimana kita mengalami pertolongan Tuhan. Bagaimana kita mengalami pertolongan daripada Tuhan. Sebab inilah yang kita butuhkan. Dalam kehidupan Kristiani, mengalami pertolongan Tuhan adalah suatu hal yang memang kita tidak mampu menghadapi hidup ini. Dengan begitu banyak persoalan, dengan keterbatasannya kita sangat butuh pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu kita mau belajar pada pagi hari ini. Kita mau baca firman Tuhan di 2 Raja-Raja 3 ayat yang ke-6 sampai yang ke-18, lalu kita lanjutkan ke ayat yang ke-20. Saudara di rumah bisa baca bersama-sama dengan saya. Di layar saudara sudah ada firman Tuhan. 2 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 6 sampai ke-18, dan kita lanjutkan ke ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan, keluarlah Raja Yoram pada waktu itu dari Samaria. Lalu ia memeriksa barisan seluruh Israel. Selanjutnya ia menyuruh orang kepada Yosafat Raja Yehuda dengan pesan, Raja Moab telah memberontak terhadap aku. Maukah engkau, Raja Israel, Raja Yoram, mengajak Yosafat Raja Yehuda, maukah engkau bersama-sama aku berperang melawan Moab? Jawabnya, aku akan maju bersama-sama. Kita bersama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Lagi ia bertanya, melalui jalan manakah kita akan maju? Jawabnya, melalui padang gurun Edom. Maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Ayat yang ke-10, lalu berkatalah Raja Israel, wahai, Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan? Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab, katanya, di sini ada Elia bin Safat yang dahulu melayani Elia. Berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Sesudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu. Jawab Raja Israel kepadanya, jangan begitu. Sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab. Berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkutmu dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Keesokan harinya, ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air dari arah Edom, lalu penuhlah negeri itu dengan air. Saudara, kalau kita baca, ada 3 raja. Raja Israel, Raja Yehuda, dan Raja Edom pergi ingin berperang melawan Raja Moab. Tetapi mereka berkeliling 7 hari, namun tidak mendapat air. Sedangkan air sangat dibutuhkan untuk berperang melawan musuh. Karena tentara butuh air, hewan pengangkut butuh air, kuda-kuda mereka perlu air. Hewan sembelihan mereka yang mereka bawa sebagai bekal pun harus minum air. Mereka butuh air. Mereka butuh sumber kehidupan untuk menyertai peperangan mereka.
Namun 7 hari mereka berkeliling, mereka tidak mendapatkan air untuk mereka bisa berkemah. Dan mereka bisa menyusun strategi untuk menyerang melawan Edom. Mereka butuh pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, ditunjuklah seorang Nabi Elisa yang padanya ada firman Tuhan. Elisa adalah murid dari Elia. Pasti Elisa dapat menolong dia. Nah, kita mau belajar dari ketiga raja ini. Kita mau belajar dari sikap mereka. Dan kita mau belajar bagaimana kita bisa mengalami pertolongan Tuhan. Dan pada akhir cerita, air itu datang entah dari mana. Dengan tiba-tiba air dari arah Edom mengalir memenuhi negeri itu dengan air. Nah, bagaimana kita bisa mengalami pertolongan Tuhan? Yang pertama, hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Kalau kita baca ayat 13 dan 14, berkatalah Elisa kepada Raja Israel, dia katakan kepada Raja Yoram, Raja Israel, apakah urusanku dengan engkau? Pergilah engkau kepada nabi ayahmu, kepada para nabi ibumu. Jawab Raja Israel, janganlah begitu, sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab. Berkata Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat, jika tidak karena Raja Yehuda, Raja Yosafat, sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Bagaimana kita mengalami pertolongan Tuhan? Yang pertama, kita harus hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Saudara, kalau kita mau lihat Raja Yoram tidak berkenan kepada Tuhan, Elisa melihat ada 2 dosa yang membuat Elisa marah pada Raja Yoram. Dia katakan, pergi sana ke nabi ayahmu, pergi sana ke nabi ibumu, pergi ke sana. Elisa menyuruh, karena apa? Karena Raja Yoram adalah penyembah berhala. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bagi Tuhan itu adalah hal yang menjijikan Tuhan. Elisa marah yang kedua karena ketika udah minta pertolongan Elisa, dia masih menyalahkan Tuhan. Dia masih bersungut-sungut, dia katakan Tuhan yang mau menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab. Tidak ada iman, tidak ada kepercayaan, tidak ada pengharapan. Saudara, saya mau beritahu, Tuhan siapkan berkat untuk pada kita semua. Tuhan sudah siapkan pertolongan. Tuhan tidak mungkin tidak menolong kita. Tuhan mau menolong kita. Kalau kita mau hidup, mau dapat pertolongan Tuhan, kita harus belajar hidup benar di mata Tuhan. Sehingga kita bisa menerima yang baik daripada Tuhan. Tuhan bukannya menahan-nahan hal baik kepada kita semua. Tuhan mau menolong kita. Tuhan mau berikan yang terbaik kepada kita. Tapi kalau tangan kita kotor, kalau hidup kita masih kotor, apakah kita bisa menerima yang baik daripada Tuhan? Saudara, kalau punya anak saudara main kotor-kotoran. Ketika saudara panggil, pulang, papa ada makanan. Anak saudara pulang ke rumah, tangannya kotor, kakinya kotor. Apakah saudara izinkan begitu saja ngambil makanan? Tidak. Pasti saudara minta anak saudara apa? Cuci tangan, cuci kaki. Kalau sekarang, mandi dulu, bersih-bersih dulu. Datang kemari, kita makan sama-sama. Betul tidak? Saya percaya Bapa sudah siapkan yang terbaik buat kita. Tetapi untuk kita bisa menerima yang baik, tangan kita harus bersih dulu, saudara. Kalau kita mau meminta pertolongan Tuhan, kalau kita mau mengalami pertolongan Tuhan, pastikan hidup kita benar di hadapan Tuhan. Karena jelas firman Tuhan bilang, Elisa ngomong apa? Jika tidak karena Yosafat, kalau bukan karena si Yosafat, Raja Yehuda, kalau bukan karena Raja Yosafat yang begitu berkenan di hadapan Tuhan, aku gak mau pandang muka kamu, katanya. Kenapa Elisa gak mau pandang mukanya si Raja Israel, Yoram? Ya karena mereka buat jahat di mata Tuhan. Tidak berkenan. Bagaimana Tuhan berikan yang baik sedangkan tangan mereka masih kotor. Mereka masih menyembah berhala. Mereka masih bersungut-sungut. Bahkan di awal kita baca tadi, dikatakan apa? Setelah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya untuk mencari air, berkatalah Raja Israel, wahai Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Itu adalah kekejian di mata Tuhan.
Udah mereka mulai tanpa Tuhan, tapi mereka menyalahkan Tuhan atas perbuatan mereka. Mereka bertindak dengan keinginan mereka sendiri, tapi mereka menyalahkan Tuhan. Ini kekejian di mata Tuhan. Tuhan gak mau. Oleh sebab itu kalau kita mau menerima pertolongan Tuhan, pastikan hidup kita benar dan berkenan kepada Tuhan. Seperti Yosafat. Elisa jelas berkata kepada Yoram, kalau tidak karena Yosafat aja Yehuda, aku gak akan pandang muka kamu. Aku gak mau lihat kamu. Dikatakan demikian. Kalau kita mau menerima pertolongan Tuhan, pastikan hidup kita benar. Hidup kita berkenan kepada Tuhan. Hidup ini gampang, saudara. Saudara mau apa dalam hidup ini? Saudara mau apa dalam hidup ini? Kalau saudara mau pintar, belajar. Kalau saudara mau kaya, kerja keras. Kalau saudara mau berhasil, ulet, tekun. Saudara mau apa? Kalau saudara mau diberkati Tuhan, buat baik, buat benar, patuhi firman Tuhan, taat pada kebenaran firman Tuhan. Simple. Kalau saudara mau Tuhan marah sama saudara, lakukan yang aneh-aneh. Saudara mau apa dalam hidup ini? Kalau saudara mau mengalami pertolongan Tuhan, mau nggak? Saudara mau nggak mengalami pertolongan Tuhan? Kalau saudara, ya Tuhan, saya mau mengalami pertolongan-Mu Tuhan. Hidup benar. Pilihan saudara harus, saya mau hidup benar. Hidup berkenan kepada Tuhan. Cuci tangan kita, cuci hati kita, cuci kaki kita, cuci yang bersih. Supaya kita bisa berkenan. Hidup kita benar. Dan kita layak ditolong oleh Tuhan. Yang kedua, bagaimana agar kita mengalami pertolongan Tuhan? Yang kedua, mencari wajah Tuhan. Saudara, kalau baca di perikop awal, tiga raja ini berangkat dengan inisiatif Raja Yoram. Mau berangkat tapi nggak pernah ngomong sama Tuhan. Nggak pernah tanya sama Tuhan. Saudara, kalau baca leluhur mereka, Yosua, Daud, setiap kali mereka berperang, mereka bertanya kepada Tuhan. Leluhur mereka selalu bertanya, Tuhan, bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya kerjakan, Tuhan? Tapi mereka berinisiatif sendiri. Dia tidak mencari wajah Tuhan. Kalau kita baca di ayat ke-15. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Elisa bilang sama Yoram, kalau saya nggak pandang, kalau nggak ada Yosafat, saya nggak pandang muka kamu. Setelah itu dia berkata, maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Seorang pemetik kecapi. Kecapi adalah alat untuk menyembah Tuhan, untuk bernyanyi, bermazmur kepada Tuhan. Sedangkan dalam peperangan yang dibutuhkan adalah genderang perang, sangkakala perang, untuk menggerakkan pasukan yang begitu besar. Mereka di tengah peperangan, tetapi Elia meminta mereka untuk memanggil seorang pemetik kecapi, seorang penyembah, seorang worshippers, seorang yang mencari wajah Tuhan. Bahkan dalam bahasa aslinya adalah proskuneo, mencium, dekat dengan Tuhan, memeluk Tuhan, hubungan dekat dengan Tuhan. Kalau kita mau mengalami pertolongan Tuhan, cari wajah Tuhan, saudara. Cari wajah Tuhan, saudara. Kejar Tuhan dimanapun dia berada. Saudara, kalau tidak dekat, nggak mungkin bisa cium Tuhan. Kalau mau mencium Tuhan, kita harus dekat. Dan nggak boleh sembarangan orang cium, saudara. Saya nggak mungkin ketemu seseorang yang saya nggak kenal, saya tiba-tiba cium dia. Tidak mungkin, saudara. Harus ada hubungan dekat. Istri saya, anak-anak saya, orang tua saya. Harus ada hubungan yang dekat, baru bisa namanya mencium. Bagaimana kita mau menyembah Tuhan kalau kita nggak pernah dekat dengan Tuhan? Oleh sebab itu, kalau kita mau mengalami pertolongan Tuhan, pastikan hidupmu adalah hidup penyembahan, saudara. Hidup kita adalah hidup yang menyembah Tuhan, saudara. Saya mau beritahu, Daniel mencari wajah Tuhan bukan dalam gua singa. Daniel mencari wajah Tuhan bukan ketika Daniel berada dalam gua singa. Sadrak, Mesak, Abednego bukan mencari Tuhan ketika mereka berada di dapur api. Tetapi Daniel mencari wajah Tuhan 3 kali sehari. Seperti yang biasa dia lakukan, dia berdoa menghadap Israel, menghadap Yerusalem. Berdoa di sana, proskuneo, artinya apa? Menyembah Tuhan.
dalam menyembah Tuhan, kita mencari wajah Tuhan. Kita mencari hadirat Tuhan. Kita mau mendekat kepada Tuhan. Kenapa? Karena Allah itu adalah Allah terang. Allah kita itu adalah terang. Bagaimana kita bisa berjalan dalam kegelapan kalau tanpa terang? Oleh sebab itu kita perlu mencari Tuhan. Kita perlu memiliki terang supaya kita bisa berjalan dalam kegelapan. Kita nggak susah untuk membedakan mana jalan yang Tuhan mau kasih untuk kita semua. Mana pertolongan dari Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu mencari Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita mencari Tuhan, kita mencari terang. Sehingga kita bisa membedakan. Kita bisa berjalan. Kita bisa dituntun oleh Tuhan. Hidup ini gelap, saudara, kalau tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan seperti tanpa cahaya. Bagaimana kita mau berjalan? Bagaimana kita mau beraktivitas kalau kita tidak ada cahaya? Kalau kita tidak ada penerang? Oleh sebab itu Tuhan adalah penerang. Tuhan adalah cahaya hidup kita yang menuntun setiap langkah kita. Yohanes 1 ayat 4 sampai 5 dan saya sambung ayat yang ke-9. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah terang. Saudara, kalau kita mau mengalami pertolongan Tuhan, pastikan hidup kita adalah hidup yang menyembah Tuhan. Hidup kita adalah hidup yang menyembah Tuhan. Hidup yang mencari wajah Tuhan. Seperti seorang pemetik kecapi yang melantunkan mazmur-mazmur yang indah di hadapan Tuhan. Kita adalah penyembah-penyembahnya Tuhan. Sehingga hidup kita terang. Kita bisa melihat pertolongan Tuhan. Kadang Tuhan siapkan pertolongan tapi kita gak lihat. Kenapa? Karena kita hidup dalam gelap. Kita gak dekat dengan Tuhan. Kita gak tahu bahwa pertolongan Tuhan itu ada di depan mata kita, saudara. Pastikan kita mencari Tuhan. Pastikan kita dekat dengan wajah Tuhan. Sehingga kita mudah melihat, oh ini pertolongan Tuhan. Oh Tuhan siapkan ini untuk saya. Tuhan siapkan ini untuk batu lompatan saya. Tuhan siapkan ini untuk kesuksesan saya. Kalau dalam Tuhan kita bisa terang, kita bisa melihat mana yang the best buat kita. Yang ketiga dan yang terakhir, bagaimana kita mengalami pertolongan Tuhan. Yang ketiga, iman tanpa perbuatan adalah kesia-siaan. Lakukan yang kita bisa, biar Tuhan lakukan yang kita tidak bisa lakukan, saudara. Ya, perlu iman. Iman tanpa perbuatan sia-sia, saudara. Oleh sebab itu, lakukan yang kita bisa, biar Tuhan lakukan yang kita tidak bisa lakukan, saudara. Apa yang kita bisa lakukan? Bekerja yang baik. Bekerja yang benar. Kalau kita baca di ayat 16-17, saudara, kalau saudara bayangkan kondisi mereka di padang gurun Edom. Mereka di padang gurun, mereka kehausan, mereka kelaparan, 7 hari mereka mencari minum. Panas terik yang begitu luar biasa karena ini padang gurun. Malam dingin seperti es, siang dingin seperti api. Siang panas seperti bara api. Mereka di padang gurun 7 hari mereka sudah berkeliling. Mereka nggak dapat air. Saudara, inilah ayat 16-17. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan. Pemetik kecapi itu diliputi kekuasaan daripada Tuhan, sehingga dia bilang begini, beginilah firman Tuhan. Biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan. Enggak ada angin, enggak ada hujan. Namun lembah ini akan penuh dengan air. Sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Lakukan yang saudara bisa. Mungkin saudara sedang dalam keadaan yang susah. Mungkin saudara sedang dalam kesulitan. Tapi yang saudara bisa lakukan, lakukanlah itu, saudara. Kalau pekerjaanmu yang dulu adalah ini, lakukan ini sungguh-sungguh. Kalau engkau punya restoran, tapi hari ini restoran ini sepi, jangan menyerah, saudara. Kalau saudara punya toko saudara masih sepi hari ini, jangan menyerah, saudara. Lakukan itu. Lakukan dengan sepenuh hatimu. Lakukan yang engkau bisa. Cari wajah Tuhan. Hidup benar kepada Tuhan. Lalu lakukan apa yang kita bisa.
bekerja dengan baik, kalau engkau bisa melayani Tuhan, seperti COVID 2 tahun yang lalu, kita mungkin gak bisa melayani, kita mungkin gak bisa kerja, kita layani Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Kita bisa berdoa, yuk kita berdoa. Kalau kita bisa menyembah Tuhan, yuk menyembah kepada Tuhan. Jadilah penyembah-penyembah yang luar biasa. Kalau saudara masih bisa memberi kepada Tuhan, memberi kepada Tuhan. Memberilah kepada Tuhan. Iman tanpa perbuatan adalah kesia-siaan. Kalau saudara beriman mau jadi sukses, lakukan yang terbaik. Saudara bisa bayangkan mereka prajurit 7 hari cari air gak ketemu, mereka harus sia-sia, mereka harus bekerja lagi, mereka harus bangun parit-parit lagi. Itu gak gampang, saudara. Apalagi tanahnya keras, saudara. Udah kena panas, kering. Tanah itu keras. Tapi mereka harus buat parit. Gak boleh sungut-sungut, saudara. Buat parit. Karena Tuhan sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan sanggup memenuhi negeri itu dengan air, tanpa hujan, tanpa angin. Tapi negeri itu akan penuh dengan air, saudara. Apapun yang kau lakukan hari ini, apapun yang kau kerjakan, apapun bidang pekerjaan saudara, saya tahu setelah COVID ini resesi sudah mulai kita rasakan. Harga-harga sudah naik semua. Mungkin banyak jemaat-jemaat sekalian yang dulu bisa dengan modal sekian bekerja, sekarang nggak cukup modalnya. Nggak cukup modal. Sama saya mau katakan pada pagi hari ini, Tuhan Allah akan pelihara kita. Tuhan Allah akan menolong setiap kita. Lakukan yang kita bisa, lakukan dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maka saudara nggak perlu angin, nggak perlu hujan. Penuh parit-paritmu dengan air. Akan penuh. Saya katakan pada pagi hari ini, akan penuh. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Itu pun adalah perkara yang ringan di mata Tuhan. Menolong saudara, menolong saya adalah perkara ringan buat Tuhan. Kalau Tuhan bisa menerbitkan matahari, bisa menenggelamkan matahari, bisa menerbitkan bulan di malam hari, apalagi masalah saudara dan saya adalah sebuah perkara yang mudah untuk Tuhan. Apabila Tuhan mau menolong setiap kita, bagaimana caranya kita mengalami pertolongan Tuhan? Yang pertama, hidup benar, berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, mencari wajah Tuhan. Dan yang ketiga, beriman. Iman tanpa perbuatan adalah kesia-siaan. Lakukan yang kita bisa, biar Tuhan lakukan yang kita tidak bisa lakukan. Kalau saudara bingung mau ngapain, saudara berdoa, menyembah Tuhan. Di situ ada Tuhan, dan di situlah ada terang, dan terang itu akan menuntun langkah kita. Terang itu akan menuntun kita keluar dari kegelapan. Ada pelangi sehabis hujan. Matahari akan terbit setelah badai. Saya percaya pagi hari ini Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini Bapa. Kami percaya pertolongan-Mu Tuhan tidak jauh Tuhan. Engkau Allah mau beri yang terbaik untuk setiap kami. Engkau Allah menyiapkan yang terbaik untuk kami. Tapi yang Tuhan mau, kita mau cuci tangan, kita mau bersihkan hidup kita, sehingga hidup kita benar dan berkenan kepada Tuhan. Kita mau juga Tuhan untuk mencari wajah-Mu, untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu, untuk mencium Engkau, untuk mendekat kepadamu Tuhan. Karena Engkau adalah terang yang menerangi setiap langkah, setiap perjalanan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami mau punya iman. Kami mau kerjakan yang kami bisa Tuhan. Yang kami nggak bisa Bapak, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Yang kami bisa, hidup kami adalah dekat dengan-Mu. Kami bisa bekerja dengan baik, kami bisa berdoa dengan baik, kami bisa beribadah dengan baik Tuhan. Kami mau menyembah-Mu dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tolong kami Bapak, kami butuh pertolongan-Mu Tuhan. Kami mau menjadi, kami mau memiliki sikap, kami butuh pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini Bapak. Berkati jemaat-jemaat-Mu yang hari ini berusaha Tuhan. Mereka sedang bekerja, Kau berkati pekerjaan mereka. Kau berkati keluarga mereka. Mereka yang sakit Tuhan, Kau yang sembuhkan, Kau yang pulihkan di dalam nama Yesus Tuhan.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkat dua tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan, cinta kasih dari anak yang tunggal. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari hari ini hingga Maranatha. Yesus datang yang kedua dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, terimalah berkat daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Minggu depan ada perjamuan kudus. Siapkan hati dan hidup saudara untuk menerima perjamuan daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.